Saat ini, pemuda seperti dewa menyapu semua orang. Dengan suara Weng Longleng, simbol emas mengalir seperti gelombang laut, daerah ini menjadi seperti tanah iblis. Darah mekar 1000 meter ke udara, dan kematian orang-orang dalam waktu sekali menjentikkan jari. Itu terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Pria kecil itu tanpa emosi saat dia bergerak dengan tidak tergesa-gesa dan tenang. Hanya dengan satu langkah, dia membuat seluruh gunung dan lembah mundur. Di belakangnya ada sepasang sayap Kunpeng, meningkatkan kecepatannya dalam jumlah besar. Pada saat ini, dia tidak terganggu dan tidak berperasaan. Ketika tangannya terangkat, simbol akan segera keluar seperti lautan dan mengalir, menenggelamkan wilayah pegunungan di depannya. Orang-orang itu mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Ketika semua pembudidaya melihat ini, kulit mereka seolah-olah mati rasa. Apakah ini masih kekuatan manusia? Mengapa itu sangat menakutkan? Apakah ini puncak ekstrim dari alam lorong surgawi? Mereka berada di rim kultivasi yang sama. Namun bagi mereka, pemuda ini seperti keberadaan sang dewa. Dia bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang normal. Jika dia terus tumbuh dewasa, siapa yang bisa mengendalikannya di masa depan? Setelah dewasa, apakah dia akan membuat dewa gemetar? Para pahlawan yang luar biasa semuanya melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka tidak punya pilihan, karena berhenti berarti kematian. Mereka adalah keturunan kuno yang agung dan megah dengan warisan yang besar. Namun saat ini, mereka sedang disapu oleh seorang pemuda. Itu hanya seperti cerita langsung dari legenda. Di luar pegunungan, bala bantuan berbagai sekte tiba. Setelah melihat adegan ini, mereka semua mulai menatap dengan mulut terbuka. Apa yang terjadi? Mereka menerima laporan untuk bergegas dan membantu dalam perebutan buku perunggu yang berharga karena pemuda buas itu sudah hampir jatuh. Pada akhirnya, mereka benar-benar melihat situasi ini. Lari, cepat lari, jangan berhenti, ada Acan bin Maun. Mereka berteriak untuk memperingatkan mereka. Ada begitu banyak orang di sini, namun kalian semua tidak bisa mengatasi satu orang. Banyak orang tidak percaya ini dan berpikir bahwa itu agak tidak realistis. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menanggapi. Orang-orang yang bergegas keluar dari pegunungan berlari melewati mereka tanpa berhenti sedetik pun. Si kecil dengan paksa menyapu mereka seperti ini, melenyapkan segalanya saat dia mengejar orang-orang luar biasa ini. Kali ini, talenta luar biasa menderita kerugian besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang terbunuh. Mereka yang berasal dari 4 keluarga besar khususnya menderita banyak korban di figur tingkat atas mereka, dibunuh oleh artefak iblis. Mereka yang lolos merasakan semacam penghargaan untuk dunia ini. Kali ini jelas merupakan mimpi buruk yang mengguncang jiwa mereka. Bahkan ketika berbagai dewa masih hidup, masih tidak ada pemuda tertinggi di antara mereka yang sekuat ini, kan? Pergi dengan cepat dan laporkan kembali ke Tuan Klan. Anak iblis itu tidak kalah dan benar-benar pulih. Diduga kekuatannya benar-benar meningkat dalam jumlah besar. Benar-benar tak terbayangkan. Cepat dan laporkan kembali ke sekte. Ini terlalu menakutkan, dia bahkan bukan manusia lagi. Si kecil sepertinya tidak berhenti sama sekali, membunuh jalannya ke depan selama ini. Dia masuk ke kota lorong surgawi, mengikuti lorong emas, dan kemudian langsung membantai menuju tanah murni sekte kuno yang agung. Dia sangat kuat, memisahkan mereka seperti tanaman merambat busuk. Dia mencoba membunuh mereka sekaligus, membantai musuh-musuhnya sampai mereka tidak punya jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Dia galak sampai tingkat yang konyol. Tidak baik, anak biadab itu tidak mati dibantai di tanah suci klanku. Di dunia nyata, ada orang-orang yang berteriak keras di dalam klan Tuoba untuk membuat laporan mereka. Pangeran kedua, pangeran keenam, mereka keduanya terbunuh. Berita menyebar, dan semua keluarga kuno terguncang. Situasi benar-benar berbalik. Bukankah para ahli klan pergi untuk mengambil kepala anak itu? Mengapa hal yang sebaliknya terjadi dan berakhir seperti ini? Anakku, anakku. Seorang wanita tua memuntahkan seteguk darah dan pingsan. 2 anak kesayangannya menjadi mayat hidup. Jiwa mereka dihancurkan di dalam Void God Realm, mengubahnya menjadi cangkang kosong berdaging, tidak pernah pulih. Kumpulkan pasukan untukku dan bawa artefak klan. Masuki Void God Realm dan bunuh anak itu untukku. Aku ingin dia mati, cepat pergi. Seorang leluhur tua meraung marah, sepertinya sudah gila. Yang lain berusaha menahannya, tetapi mereka berjuang untuk melakukannya.
Pangeran kedua dan pangeran keenam adalah bakat bawaan terbaik di klan ini. Mati seperti itu membuat hatinya merasakan sakit yang tak tertandingi. Saat ini para ahli klan Tuoba bergegas ke alam Dewa Kekosongan dengan membawa artefak berharga klan mereka, dan melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi terpana. Tanah suci mereka yang besar menjadi reruntuhan, dan semua formasi besar mereka hancur. Kalian datang di waktu yang tepat. Si kecil berbalik dan meraung. Simbol emas mulai mendekati mereka dan energi ungu meluap ke langit. Di belakangnya, Xuan Ni yang sangat besar muncul sebelum menyerbu ke depan. Petir menari-nari dengan kacau saat energi ungu tiba. Xuan Ni pegunungan yang meringkuk dalam cahaya kilat menghancurkan segalanya. Lebih dari 100 orang langsung berubah menjadi arang hangus terbakar. Tidak mungkin untuk bertahan melawan. Semua orang diliputi kengerian. Ini adalah kekuatan dewa yang menyapu segalanya. Orang-orang biasa di alam Dewa Kekosongan hanya akan membuka jalan surgawi keempat atau kelima. Jalur surgawi keenam atau ketujuh sudah dianggap jenius, dan ahli jalur surgawi ke-8 sangat langka, sebanding dengan bulu phoenix atau tanduk unicorn. Adapun bagian surgawi ke-9, bagi manusia, itu adalah sesuatu yang hanya dicatat dalam teks-teks kuno. Bagian surgawi ke-10 itu bahkan lebih tak terduga, dan merupakan topik yang praktis tabu. Di daerah di mana dunia terbatas pada alam lorong surgawi, pria kecil yang mendirikan lorong surgawi ke-10 memiliki kekuatan dewa tertinggi. Siapa yang mungkin bisa melawan? Jika dewa yang benar-benar surgawi turun dan berada di bawah batasan ini untuk bertarung dengan anak iblis, masih akan sulit untuk mengatakan siapa yang memakan siapa. Inilah betapa buasnya dia, dan alasan mengapa dia bisa menyapu begitu banyak musuh. Bagaimana bala bantuan klan Tuoba seharusnya menangani ini? Begitu mereka muncul, mayoritas dari mereka hancur berantakan. Hamparan mayat yang luas tertinggal karena mereka dengan cepat dikalahkan. Aku salah, aku gila. Dia benar-benar mencapai level seperti itu. Leluhur tua yang sebelumnya menjadi gila akhirnya menjadi jernih saat dia berteriak. Pada akhirnya, dia mengeluarkan artefak klan. Itu membungkus dirinya di sekitar orang-orang yang tersisa dalam cahaya dan bergegas menuju ujung bumi yang besar, menghilang dari tempat ini. Artefak berharga yang unik, mereka mundur hampir seketika ke Cakrawala. Si kecil juga bingung, karena dia tidak bisa mengejar mereka. Akhirnya, dia meninggalkan tempat ini. Saat ini si kecil telah menghancurkan 4 keluarga besar dengan sangat ganas. Pertama, klan Kun, klan Touba, setelah itu, klan Li tanah sucinya menjadi hancur. Pada akhirnya, tanah suci klan Yuan juga diratakan dengan tanah. Warisan 4 klan besar itu kuno dan kuat, tetapi di dunia ini, tanah harta karun mereka ditarik sampai ke akar-akarnya sampai tak tersisa. Si kecil mendapat untung cukup banyak, mendapatkan setumpuk tulang berharga, darah keturunan sebelum pergi. Gerakannya terlalu cepat, dan baru sekarang berita menyebar. Semua orang terkejut dan tidak percaya ketika berita semacam ini tiba. Anak iblis itu tidak mati, tetapi malah membawa malapetaka dan kekacauan di mana-mana. Apakah itu benar? Anak buas itu tidak mati, tetapi malah menyapu semua bakat luar biasa dan mencabut tanah murni yang besar itu sendirian? Aku tidak percaya. Mereka membicarakan hal ini. Dalam beberapa negara kuno yang besar, banyak ahli gemetar. Banyak bangsawan dan penguasa sekte merasa khawatir. Mereka keluar dari pengasingan dan kembali ke klan mereka untuk memahami situasinya. Bahkan beberapa kaisar manusia terkejut. Mereka membuka mata mereka, seolah-olah mereka bisa melihat melalui kekosongan tak berujung untuk mengintip ke wilayah tertentu dari Void God Realm. Berita ini menyebar seperti badai, melanda segala arah. Semua orang terguncang, dan orang-orang dari Heaven Mending Pavilion yang selamat mulai gemetar. Darah mereka mendidih karena mereka tidak bisa menahan air mata dan melolong ke langit. Mungkinkah dia membuka lorong surgawi ke-10? Bagaimana lagi dia bisa begitu kuat? Ini benar-benar menembus batas. Seseorang datang dengan spekulasi ini, karena tidak ada cara lain untuk menjelaskan ini. Mustahil. Jika dia membuka bagian surgawi ke-10, maka Void God Realm pasti akan mengungkapkannya. Tablet batu itu akan muncul dengan kata-kata yang menginformasikan semua wilayah. Semua orang menggelengkan kepala tidak percaya. Ada yang aneh dengan ini, pasti ada yang tidak normal. Seorang tetua memperhatikan bahwa ada sesuatu yang sedikit berbeda.
Pria kecil itu terlalu kuat, dan seharusnya melampaui lorong surgawi ke-9. Saat ini Huolinger menjadi tercengang dan menahan diri. Dia tidak ingin bertindak sembarangan dan menyuruh pasukannya menunggu dari jauh. Tiba-tiba, Yi, si kecil menjadi waspada dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tertentu. Terlihat sosok yang adil dan anggun muncul. Dia sangat cantik, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam kemegahan surgawi. Pakaian ungunya melayang, seolah-olah peri turun ke dunia fana. Di sampingnya, ada sesepuh lain yang terbungkus kabut, misterius dan menakutkan. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia tampak seperti berada di surga yang tidak jelas. Binatang buas, kamu juga datang. Kali ini, kembali ke desaku, oke? Naga bertanduk ini tidak mau mendengarkan, jadi aku akan memasaknya. Ikuti aku kembali untuk menjaga rumahku. Pria kecil itu berdiri dan melebarkan matanya. Dia mempersiapkan paru-parunya sebelum meneriaki gadis berpakaian ungu itu.